Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus kriminal yang sangat menarik. Serial killer yang satu ini dikenal karena karismanya dan kecerdasannya. Meskipun sangat populer di kalangan masyarakat, ternyata di balik citra tersebut, orang ini menyimpan sifat iblis yang menakutkan. Dia memiliki kemampuan luar biasa dalam memanipulasi pikiran orang-orang di sekitarnya. Bagaimana bisa seseorang dengan reputasi seperti itu berhasil mempengaruhi dan memanipulasi pikiran masyarakat? Dan apa yang bisa menyebabkan dia sangat begitu populer? Seperti biasa, mari kita mulai. Jadi di tanggal 15 Oktober 1990, seorang pencari jamur menemukan sebuah mayat yang berlokasi di hutan terpencil di daerah kota Graz, Austria. Pencari jamur tersebut lalu melaporkan temuannya ke para pihak berwenang. Setelah sampai, jasad tersebut lalu dibawa untuk diotopsi dan diketahui mayat tersebut bernama Brunhilde Maser. Jadi Brunhilde adalah seorang wanita berusia 39 tahun. Dia merupakan seorang pekerja hiburan dewasa. Awalnya Brunhilde sempat dinyatakan menghilang pada akhir Mei 1990 saat mayatnya dilakukan otopsi mendalam. Rupanya Brunhilde diwafatkan dengan cara dicekik menggunakan tali bra yang dia gunakan. Ditemukan juga bekas memar di lengan Brunhilde sebelum polisi berhasil menemukan tersangka utama. Beberapa bulan kemudian, ditemukan lagi 3 jasad wanita yang berprofesi sama seperti Brunhilde Maser. Korban kedua bernama Heidi Hemmer, seorang wanita berusia 31 tahun. Mayatnya ditemukan oleh seorang pendaki pada tanggal 7 Desember 1990 di gunung terpencil yang berlokasi di Bregenz di Austria. Saat mayatnya diotopsi, sama seperti sebelumnya, Heidi juga diwafatkan dengan cara dicekik menggunakan tali bra yang dia gunakan. Tetapi setelah dilakukan pengecekan lebih mendalam, di bra milik Heidi terdapat sehelai tali serat yang jenisnya berbeda dengan bra yang digunakan oleh Heidi. Dan kemungkinan tali serat tersebut milik dari pakaian pelaku. Korban ketiga bernama Elfriede Skerem. Wanita tersebut berusia 35 tahun. Sama seperti yang lainnya, Elfriede juga berprofesi sebagai pekerja hiburan dewasa. Elfriede juga sempat dilaporkan menghilang. Hingga beberapa bulan kemudian di tanggal 7 Maret 1991, mayatnya ditemukan oleh seorang pemancing yang berlokasi di Sungai Mur, kota Graz, Austria. Sama seperti korban yang lainnya, dia diwafatkan dengan cara dicekik menggunakan tali bra yang dia gunakan. Korban keempat bernama Sylvia Ziegler yang berusia 23 tahun. Sama seperti korban lainnya, Sylvia juga berprofesi sebagai pekerja hiburan dewasa. Jasad Sylvia ditemukan oleh pihak kepolisian. Waktu itu Sylvia sempat dinyatakan menghilang pada tanggal 7 April 1991 dan baru bisa ditemukan pada tanggal 26 April 1991. Mayatnya berada di dalam bagasi mobil yang terparkir di tepi sungai di daerah Danube, kota Wina, Austria. Sylvia juga diwafatkan dengan cara dicekik menggunakan tali bra yang dia gunakan. Jadi sedikit info buat teman-teman, buat yang nggak tahu, pekerjaan seperti itu di negara Austria bersifat legal. Tapi ya dibatasin juga gitu, gak semua tempat ada lah. Contohnya kota A, B, dan C. Nah, mereka cuman boleh melakukan kegiatan tersebut di kota B. Begitu juga ada undang-undang yang berlaku buat mereka. Oke ya, kita lanjut lagi. Melihat korban yang semakin berjatuhan, pihak dari kepolisian Austria mulai mengumpulkan para penyidik yang berpengalaman. Para penyidik meyakini kalau pelaku berkemungkinan berjumlah 1 orang. Tak hanya itu, pelaku juga menjadi sejarah orang pertama yang menjadi pembunuh berantai di negara Austria. Polisi lalu mulai mencari berkas-berkas kejahatan yang bisa berkemungkinan menunjukkan tersangka utama.
Dan yang sangat mengagetkan adalah ditemukan berkas mantan narapidana pembunuhan, yang mana mantan narapidana tersebut juga melakukan cara eksekusi yang sama persis dengan korban-korban yang ditemukan tadi. Tak hanya itu, mantan narapidana tersebut juga baru bebas 4 bulan sebelum akhirnya mayat Brunhilde Messer ditemukan. Bukan itu saja, mantan narapidana tersebut juga merupakan seseorang yang bisa dibilang cukup terkenal di kalangan masyarakat Austria, dan orang tersebut bernama Johann Jack Unterweger. Kita panggil saja Jack biar gak bingung. Jadi Jack lahir pada tanggal 16 Agustus 1950 di kota Vienna, Austria. Jack tumbuh dalam kondisi yang sangat sulit. Ibunya juga merupakan seorang pekerja hiburan dewasa. Ibunya meninggal ketika Jack masih muda, dan dia kemudian dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Sejak masih kecil, Jack seringkali terlibat kasus kriminal. Setelah Jack tumbuh dewasa, dia ditangkap pihak kepolisian Austria atas kasus pembunuhan kepada seorang wanita bernama Margaret Schäfer pada tahun 1974. Wanita tersebut berusia 18 tahun. Berbeda dengan korban lainnya, Margaret bukanlah merupakan seorang pekerja hiburan dewasa. Awalnya Margaret sempat dilaporkan menghilang. Setelah polisi melakukan pencarian, akhirnya mayat Margaret ditemukan di hutan Thurn, Austria, beberapa hari setelah dilaporkan menghilang. Saat mayatnya diotopsi, Margaret meninggal dengan cara dicekik menggunakan bra yang dia gunakan, dan terdapat luka memar akibat dipukuli. Setelah dilakukan investigasi mendalam, pelakunya merujuk kepada Jack. Dia lalu ditangkap pada bulan Januari 1975. Dia lalu diadili dan Jack juga mengakui perbuatannya. Jack mendapatkan hukuman berupa penjara seumur hidup. Selama masa penahanannya, Jack melakukan aktivitas yang mempengaruhi pandangan publik terhadap dirinya. Di dalam penjara, dia menulis artikel dan beberapa buku tentang perjalanan hidupnya dan kritikan terhadap sistem hukum penjara. Tak hanya itu, Jack juga masuk ke dalam program rehabilitasi. Hingga dari situlah dia mendapatkan dukungan dari masyarakat dan jurnalis yang percaya bahwa Jack benar-benar sudah berubah, dan dianggap sebagai keberhasilan dari rehabilitasi. Atas dukungan tersebut, Jack akhirnya dibebaskan setelah menjalani hukuman 15 tahun penjara. Dia dibebaskan pada tahun 1990. Setelah Jack bebas, dia bekerja sebagai jurnalis yang meliput kasus-kasus kriminal. Dia juga melakukan liputan tentang serangkaian pembunuhan terhadap para pekerja hiburan dewasa ke beberapa negara. Setelah polisi menemukan kecocokan berkas kriminal Jack, polisi lalu mencurigai Jack sebagai tersangka utama, dikarenakan semua korban yang ditemukan diwafatkan dengan cara yang sama persis. Melihat hal tersebut, polisi lalu mulai menelusuri perjalanan Jack dari awal kebebasannya. Yang lebih mengagetkan, Jack juga sering berada di lokasi kejadian pembunuhan tersebut. Tak hanya itu, Jack juga pernah pergi ke negara Ceko, yang mana di tahun yang sama, negara tersebut juga pernah digegerkan dengan temuan jasad seorang wanita yang berprofesi sebagai pekerja hiburan dewasa. Wanita tersebut bernama Blanka Bakos. Wanita berusia 30 tahun. Dia ditemukan wafat pada tanggal 15 September 1990. Wanita tersebut meninggal dengan cara yang sama seperti korban lainnya, yaitu dengan cara dicekik menggunakan tali bra yang dia gunakan. Dan diketahui pada tanggal tersebut, Jack memang berada di negara Ceko untuk melanjutkan peliputan kriminal ke lintas negara. Meski tanpa bukti apapun, akhirnya Jack lalu dipanggil pihak berwenang untuk ditanyakan keterlibatannya terhadap para korban. Jack lalu mengakui, meskipun sering bergaul dengan para pekerja hiburan dewasa, dia hanya menjalankan tugasnya sebagai jurnalis. Jack juga mengatakan kalau dia tidak mengenal sama sekali para korban. Meskipun alibinya dinilai kurang kuat, namun Jack tetap kembali dibebaskan sebelum para penyidik bisa menemukan bukti yang kuat.
Meskipun Jack dibebaskan kembali, mobil miliknya disita oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Lalu pada malam harinya, di tanggal 27 April 1991, sebuah keluarga mendapatkan telepon dari seseorang yang misterius yang mengatakan kalau dia sudah mewafatkan istrinya. Dia juga mengakui kalau dirinya adalah seorang algojo yang diperintahkan oleh Tuhan. Hingga beberapa hari kemudian ditemukan jasad seorang wanita bernama Regina Frame berusia 32 tahun. Ditemukan wafat di sebuah danau. Lokasinya berada di Neusiedler See, perbatasan antara negara Austria dan Hungaria. Regina juga diwafatkan dengan cara yang sama, yaitu dicekik menggunakan tali bra yang dia gunakan. Dan setelah dikonfirmasi, mayat tersebut adalah istri dari keluarga yang ditelepon oleh orang misterius tadi. Ya emang kopet juga gitu nih pelakunya ya. Udah mah keluarga korban lagi berduka gitu, dapat telepon yang bilang kayak gitu. Polisi dan penyidik lalu mencari barang bukti lain, yaitu di sebuah mobil milik Jack yang sebelumnya disita. Setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya mobil yang digunakan oleh Jack adalah mobil pertama yang dia gunakan setelah bebas dari penjara. Tak hanya itu, setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, ditemukan sehelai rambut pirang di dalam mobil tersebut. Setelah dianalisa, rambut tersebut cocok dengan DNA yang dimiliki oleh korban yang berasal dari negara Ceko, yaitu Blanka Bakos. Meskipun ditemukan bukti yang cukup kuat, sayangnya bukti tersebut tidak bisa dipakai untuk bisa menangkap Jack, dikarenakan polisi membutuhkan saksi di negara Ceko yang melihat bahwa korban pernah masuk ke dalam mobil Jack. Hingga beberapa hari kemudian, polisi lalu memanggil beberapa orang yang bekerja sebagai pekerja hiburan dewasa, yang mana di tempat tersebut pernah didatangi oleh Jack sebelumnya. Saat polisi memperlihatkan gambar wajah Jack, mereka langsung mengatakan kalau Jack adalah pelanggan tetap. Tak hanya itu, mereka juga mengaku bahwa Jack sering menyuruh mereka menggunakan borgol saat berhubungan badan. Mereka juga mengingat betul bahwa Jack pernah mengajak teman mereka yang bernama Heidi Hammer sebelum dinyatakan meninggal. Mereka melihat Jack menggunakan jaket kulit berwarna coklat pada malam itu. Dari barang bukti berupa DNA rambut milik Blanka Bakos dan saksi mata lain, akhirnya pihak kepolisian bisa mendapatkan surat penggeledahan apartemen milik Jack. Saat polisi memasuki apartemen milik Jack, mereka menemukan jaket kulit milik Jack. Begitu juga mereka menemukan surat kwitansi makanan yang berasal dari restoran yang berada di California, Amerika Serikat. Polisi lalu meyakini bahwa Jack sudah melarikan diri ke Amerika beberapa bulan yang lalu setelah menghabisi nyawa wanita bernama Regina Frame. Lalu keesokan harinya, polisi mendapatkan sebuah laporan dari seorang pejalan kaki yang menemukan sebuah mayat di daerah hutan terpencil di dekat kota Wina, Austria. Setelah mayat tersebut diotopsi, diketahui mayat wanita tersebut bernama Sabine Moid, berusia 25 tahun. Kemungkinan Sabine diwafatkan pada tanggal 20 April 1991, masih dengan cara yang sama, yaitu dicekik menggunakan tali bra yang dia gunakan. Mayat wanita lain juga ditemukan dengan kondisi yang sudah membusuk. Dikonfirmasi mayat tersebut bernama Brigitte Paczkowski, berumur 38 tahun. Mayatnya ditemukan tidak jauh dengan mayat Sabine ditemukan. Tidak ada tanggal pasti kapan Brigitte diwafatkan. Kedua korban juga merupakan seorang pekerja hiburan dewasa. Untuk saat ini, Jack terkonfirmasi sudah menghabisi 8 korban. 1 diantaranya berasal dari negara Ceko. Polisi Austria yang sudah mulai frustasi dengan kasus tersebut dan mengetahui kalau Jack sudah kabur beberapa bulan yang lalu ke Amerika, akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada yang lebih ahli untuk menangani kasus pembunuhan berantai. Mereka lalu meminta bantuan kepada pihak FBI yang berasal dari Amerika Serikat.
setelah polisi Austria mendatangi kedutaan Amerika di tanggal 30 Januari 1992. FBI menyetujui untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian Austria untuk mencari barang bukti yang lebih kuat untuk bisa menangkap Jack. FBI lalu mulai mencari informasi tentang kebenaran Jack yang kabur ke negara Amerika. Dan rupanya Jack dikonfirmasi memang masuk ke daerah Los Angeles untuk melakukan kegiatan jurnalis beberapa bulan yang lalu. FBI juga meminta barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh kepolisian Austria untuk dilakukan pengecekan kembali. Tak hanya itu, Interpol juga ikut dilibatkan untuk kasus ini dikarenakan kejahatannya melibatkan beberapa negara. Dan yang membuat FBI sangat terkejut, rupanya kepolisian dan detektif Amerika sedang menangani kasus pembunuhan yang belum terpecahkan selama berbulan-bulan. FBI lalu meminta pihak kepolisian untuk mengirimkan berkas-berkas pembunuhan tersebut. Setelah FBI membaca berkas tersebut, FBI sangat kaget dengan pekerjaan korban dan metode pembunuhan yang sama persis dengan kejahatan yang terjadi di negara Austria. Dan kita flashback dulu ke beberapa bulan sebelumnya yang terjadi di negara Amerika. Korban pertama bernama Shannon Exley ditemukan wafat pada tanggal 20 Juni 1991 berumur 34 tahun. Dia juga merupakan pekerja hiburan dewasa. Mayatnya ditemukan di wilayah terpencil di daerah Los Angeles, California, Amerika Serikat. Diketahui bahwa Shannon wafat dengan cara dicekik menggunakan tali bra yang dia gunakan. Ditemukan juga 7 air mani yang berada di tubuh Shannon. Tapi sayangnya waktu itu detektif tidak bisa membandingkan sampel air mani tersebut dikarenakan belum menemukan tersangka utama. Lalu 10 hari kemudian, wanita bernama Irene Rodriguez berumur 33 tahun ditemukan wafat pada tanggal 30 Juni 1991. Irene juga merupakan pekerja hiburan dewasa. Mayatnya ditemukan di belakang mobil kontainer di pinggir kota di daerah Los Angeles. Sama seperti yang lainnya, Irene diwafatkan menggunakan tali bra yang dia gunakan. Tidak berselang lama kemudian, pada tanggal 9 Juli 1991, wanita bernama Karen Egan berusia 35 tahun ditemukan wafat di bawah jembatan di daerah Los Angeles. Dia juga diwafatkan menggunakan tali bra yang dia gunakan. Dan untuk 3 korban yang di atas, mereka juga berprofesi sama, yaitu pekerja hiburan dewasa. Setelah FBI mengetahui kasus tersebut, FBI mulai meyakini bahwa Jack adalah pelaku utama atas semua pembunuhan tersebut. FBI mulai mencari tahu kapan Jack pergi ke Amerika dan di mana tempat Jack menginap sebelumnya. Lagi-lagi FBI dibuat terkejut. Rupanya pada tanggal 18 Juni 1991, polisi setempat pernah didatangi oleh Jack sebelumnya. Jack waktu itu memberikan dokumen tentang kegiatan jurnalisnya dan meminta polisi setempat untuk mengantarkannya pergi ke tempat berkumpulnya para pekerja hiburan dewasa. Dan polisi mengingat betul setelah mereka mengantar Jack pada malam itu. 2 hari kemudian, mayat wanita bernama Shannon Exley ditemukan wafat. Begitu juga alasan polisi tidak mencurigai Jack sebagai seorang serial killer adalah karena reputasinya di publik sangat baik. Tak hanya itu, Jack juga merupakan jurnalis yang cukup terkenal. Dari dokumen yang diberikan oleh Jack, terdapat nama hotel yang dia gunakan untuk menginap. Hotel tersebut bernama Churchill, yang berlokasi di pusat kota Los Angeles. Hotel tersebut juga dekat dengan berkumpulnya para pekerja hiburan dewasa. FBI lalu mendatangi hotel tersebut untuk mencari informasi. Dan resepsionis di hotel tersebut mengatakan bahwa Jack memang menginap di hotel mereka. Jack memesan 1 kamar pada tanggal 10 Juni 1991. Dan sayangnya Jack sudah meninggalkan hotel tersebut beberapa minggu yang lalu. FBI lalu meminta bukti lain yang sebelumnya pernah ditemukan oleh kepolisian Austria.
Polisi Austria lalu memberikan sebuah barang bukti yang sebelumnya pernah ditemukan mereka, yaitu tali serat pakaian yang sebelumnya ditemukan di mayat Heidi Hammer. Tak hanya itu, kepolisian Austria juga memberikan jaket yang sebelumnya pernah ditemukan di apartemen milik Jack. Dengan cepat, FBI lalu membawa jaket dan tali serat tersebut ke laboratorium untuk dilakukan identifikasi, guna memastikan apakah tali serat tersebut cocok dengan jaket yang digunakan oleh Jack. Hingga beberapa minggu kemudian, pihak laboratorium menyampaikan bahwa tali serat tersebut cocok dengan jaket tersebut. Alhasil, dengan barang bukti yang sudah cukup kuat, Jack akhirnya dijadikan tersangka utama dan bertanggung jawab atas semua korban. Sebelum FBI dan kepolisian Austria berhasil menemukan Jack, Jack terlebih dahulu muncul di acara televisi dan mengatakan bahwasannya FBI dan kepolisian Austria tidak kompeten dalam menangkap pelaku yang sebenarnya. Jack hanya dijadikan sebagai kambing hitam untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. Alhasil, lagi-lagi publik percaya dengan ucapan Jack dan mengatakan bahwasannya FBI dan kepolisian Austria memang bekerja sama untuk menjebak Jack. Meskipun FBI dan kepolisian Austria tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, mereka tetap akan memburu Jack. FBI lalu mendatangi sebuah bar yang dekat dengan hotel tempat Jack menginap sebelumnya. Untungnya, pelayan di bar tersebut bersedia memberikan petunjuk. Pelayan di bar tersebut mengatakan bahwa Jack memang sering berada di tempat mereka beberapa bulan yang lalu. Jack juga pernah mendekati pelayan mereka. Pelayan tersebut bernama Susan. Dia merupakan mahasiswa berusia 18 tahun. FBI lalu mendatangi rumah Susan. Di rumah tersebut, ibunya Susan mengatakan bahwasannya anak mereka kabur bersama Jack entah kemana. Susan juga sering menelpon hanya untuk meminta uang. FBI lalu menyuruh ibunya Susan untuk menanyakan tempat di mana mereka tinggal sebelum mengirimkan uang. Akhirnya ibu Susan menyetujui untuk membantu FBI. Hingga beberapa hari kemudian, benar saja Susan kembali menelepon dan ibunya memberitahu bahwasannya Jack adalah buronan. Akhirnya Susan mengerti dan memberitahu tempat mereka tinggal. Rupanya mereka tinggal di The Alexander Hotel di Miami Beach, Florida, Amerika Serikat. Setelah didatangi oleh FBI, benar saja Jack tinggal di hotel tersebut bersama Susan. Jack Unterweger ditangkap pada tanggal 27 Februari 1992. Jack ditahan sementara di Federal Detention Center di Miami, Florida, Amerika Serikat sebelum diekstradisi kembali ke Austria. Beberapa bulan kemudian, di tanggal 27 Mei 1992, Jack dikembalikan ke Austria untuk menjalani persidangan. Meskipun Jack tidak mengakui perbuatannya, Jack tetap dinyatakan bersalah. Pada tanggal 28 Juni 1994, Jack lalu dikembalikan ke penjara bernama Graac-Carlow Prison untuk menunggu hukuman yang akan dia terima. Sayangnya di penjara itu juga Jack melakukan bundir. Dia mengikat lehernya sendiri dengan tali sepatu, persis seperti yang dia lakukan terhadap para korban. Dan kemungkinan Jack malu dengan perbuatannya sendiri. Begitu juga tidak ada harapan kembali untuk dia bebas, sehingga dia memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap dirinya sendiri. Ya gimana nih untuk kasus kali ini? Cukup panjang ya, tapi emang sengaja saya bikin sedetail mungkin, meskipun agak kecewa di ending. Tapi ya mau gimana lagi, karena emang bukan film. Mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan informasi yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan lagi video-video selanjutnya dari channel ini. Bye-bye.